dalam konteks inilah gereja memandang dengan penuh perhatian kepada anak muda. Mungkin banyak dari kita yang masih terbaring mati dalam urusan dunia tanpa makna, dikubur oleh ambisi, dikalahkan oleh masa depan yang dirasa suram. Ada yang dulu aktif dalam pelayanan tapi sekarang sedang mencari pelarian. Ada pula yang kehilangan semangat karena luka keluarga, tekanan akademik, pekerjaan, putus asa. Harapan memang membuat manusia itu kecewa, tapi tanpa harapan manusia tidak bisa hidup. Jadi tergantung harapannya itu digantung pada siapa. Kebetulan bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional dan temanya adalah pembaharuan relasi dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan juga dengan Tuhan pada akhirnya. Dan itu mengacu kepada suatu dokumen, buah pikiran dari Paus Fransiskus, yaitu spes non confundit, yang artinya harapan itu tidak pernah mengecewakan. Selama harapan itu berada dalam Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Dan disinilah duka dari gereja, kita anak muda yang mestinya jadi harapan, kok sepertinya justru perlahan-lahan menuju kepada kematian batin. Seperti Yerusalem yang dikepung dan telah ditinggalkan, gitu. Yaitu komunitas iman kita makin hari makin sepi, gitu ya. Dan jelas ini ada korelasinya, komunitas makin sepi, terus kemudian sedikit banyak kasus mental mulai terjadi. Dan itu mulai dibicarakan ramai belakangan ini. Awal-awal mungkin orang skeptis gitu ya. Oh, hubungannya komunitas makin sepi, terus juga banyak kasus mental, depresi, ya depresi aja, nggak ada hubungannya dengan komunitas gitu. Padahal kalau kita telah lebih sabar aja, pasti ada kaitannya. Walaupun ini memang masih jarang dibahas. Setidaknya memang saya bukan seorang psikolog gitu ya, bukan juga seorang psikiater gitu ya, tapi paling tidak kita bisa melihat lah, ada orang yang sudah punya ratusan bahkan ribuan teman di media sosial, tapi tampak sendirian, tampak aktif di YouTube, bikin live, maraton berjam-jam berhari-hari, tapi sepi di dunia nyata, bahkan mengaku dia sendiri mengalami depresi. Ada seorang influencer yang juga mengatakan, kalau kamu hidup di pinggiran, ya udah nggak usah temenan sama kita. Gitu. Tapi ternyata di balik kameranya ada suatu keinginan sebetulnya, kerinduan untuk diakui. Dan itu sebabnya angka depresi itu meningkat. Bukan karena tekanan hidup, bukan karena tekanan akan masa depan, bukan karena uangnya kurang, tapi kehilangan rasa memiliki, rasa didengarkan, rasa diterima. Kehilangan akan sentuhan dari Kristus itu sendiri. Sebab pada dasarnya manusia itu tertanam kerinduan untuk berelasi kok. Dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, ataupun dengan Tuhan. Kerinduan untuk berelasi, dikenal, dicintai, dan mencintai apa adanya. Dan bukankah itu sama seperti anak muda di Naim? Dikelilingi oleh orang banyak, ada keluarga, ada kerabat, tapi ternyata diusung menuju kuburan gitu ya. Karena memang dia sudah mati, sunyi dalam hati. Saya mau coba bawa ke dalam suatu pemahaman kita, suatu kesadaran di sekitar kita hari-hari ini, bahwa pada dasarnya kita semua butuh dikuatkan gitu ya. Dan itulah kebangkitan yang diharapkan Yesus kepada anak muda. Bukan sekedar bangkit untuk hidup lagi, tapi untuk mulai duduk dan berkata-kata, berseru dan bersaksi atas Kristus itu sendiri.